Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan arif dan bijaksana, perkenalkan saya Husni Alif Ramdhani yang pada pagi kali ini ataupun pada kesempatan kali ini berperan sebagai tim pemerintah dengan mosi Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Oke, mosi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya sangat mendukung mengenai mosi Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Oke, saya akan membagi kepada beberapa poin yang akan saya sampaikan nantinya untuk mendukung argumen saya mengenai mosi pada kali ini. Pertama, ada definisi. Kedua, tujuan dan alasan mengapa mosi ini penting untuk kita bahas. Ketiga, argumen utama saya. Dan yang keempat, penegasan ulang. Kita akan masuk kepada bagian definisi. 1. Kita perlu ketahui dulu pengertian mengenai manufaktur. Oke, apa sih manufaktur itu sendiri? Oke, manufaktur merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini melakukan sebuah kegiatan untuk mengolah barang mentah menjadi bahan ataupun menjadi barang ataupun bahan setengah jadi, ataupun barang setengah jadi ini diubah menjadi barang jadi. Nah, yang biasanya dilakukan oleh sebuah industri ataupun sebuah pabrik massal yang dilakukan secara massal itu untuk manufaktur. Kedua, otomatisasi. Oke, otomatisasi ini sendiri merupakan sebuah penerapan teknologi, program robotika ataupun sebuah proses untuk membuat sebuah produk dengan input manusia yang minimal. Itu untuk otomatisasi. Ketiga, pajak tinggi. Oke, pajak tinggi ini merupakan sebuah alat maupun sebuah program yang dilakukan oleh seorang pemerintah yang mana ia melakukan ini ada alasan-alasan tertentu yang mengapa mereka harus melakukan sebuah penaikan atau perubahan untuk pajak itu sendiri. Oke, untuk bagian definisi kita akan masuk ke bagian tujuan dan alasan mengapa mosi ini untuk perlu ataupun penting untuk kita bahas. 1. Pemerataan lapangan kerja. Oke, seperti yang kita tahu, pajak tadi yang sudah saya bilang, pajak ini kita ambil uang dari rakyat dan kita kembalikan lagi uang itu untuk rakyat. Oke, jadi intinya garis besarnya rakyat untuk rakyat seperti itu. Nah, kenapa saya bilang mengapa ini kita penting untuk terkait pemerataan lapangan kerja? 1. Ketika kita mengambil sebuah pajak tinggi dari perusahaan yang melakukan otomatisasi secara besar-besaran, kita dapat melakukan pajak tadi untuk kita kembalikan lagi kepada rakyat. Apa yang kita lakukan? 1. Kita dapat membuat ataupun kita dapat membuka lapangan pekerjaan. Oke, pertanyaannya apa lapangan pekerjaan itu dan di mana? Oke, 1. Apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat membangun sebuah pekerjaan ataupun kita dapat membangun sebuah toko ataupun sebuah kegiatan-kegiatan industri lain yang mana dapat membuka lapangan pekerjaan itu sendiri dari masyarakat itu sendiri. Dan di mana tepatnya yang sangat relevan dengan keadaan ataupun wilayah Indonesia sekarang, yaitu berada di Jawa. Mengapa saya katakan di Jawa? Karena Jawa seperti yang kita tahu sangat padat penduduknya, dan dengan adanya kepadatan penduduk itu kita dapat mengurangi ketimpangan ataupun kemiskinan yang ada di Pulau Jawa itu sendiri. Itu untuk yang pertama. Kedua, mengimbangi dampak sosial dan ekonomi. Oke, ketika sebuah perusahaan melakukan sebuah pemecatan, 1. Sosial akan sangat berpengaruh terhadap dampak sosial. Mengapa? Ketika sudah dipecat, orang-orang ini akan sangat sekali jarang untuk berinteraksi. Nah, itu justru sangat salah dan sangat menyalahi mengenai kita sebagai makhluk sosial yang seharusnya berinteraksi. Kedua, dampak ekonomi. Nah, ketika orang-orang ini dipecat karena tadi perusahaan mementingkan otomatisasi, apakah orang-orang yang dipecat akan memiliki keuangan yang stabil? Kan tentu tidak. Mereka tidak akan stabil karena mereka tadi dipecat. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengimbangi dampak sosial dan ekonomi ini? 1. Kita harus membuat pelatihan. Kita dapat membuat pelatihan. Apa pelatihan itu? Pelatihan ini merupakan sebuah pelatihan yang isinya dapat membantu mereka, masyarakat ini tadi, yang agar mereka itu dapat beradaptasi. Beradaptasinya seperti apa? Mereka dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan banyaknya otomatisasi tadi. Oke, setelah itu masuk kepada argumen utama yang saya akan beberkan untuk mendukung mosi kita pada kali ini. 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Seperti yang kita tahu, perusahaan akan melakukan sebuah otomatisasi secara besar-besaran untuk mendukung ataupun alat-alat mereka teknologi agar mereka ataupun perusahaan-perusahaan mereka ini 1. Mengurangi biaya operasional mereka. Kedua, mungkin mereka ingin meningkatkan keefektifan pekerjaan mereka. Tetapi 1. Orang-orang yang di PHK massal ini ataupun ada orang yang berasal dari kelas rendah, apakah mereka memikirkan hal itu? Kan tidak. Justru orang yang berada di kelas rendah ini akan semakin susah ketika mereka dipecat. Sudah susah dari pekerjaan mereka dan ditambah dipecat. Oke, 1. Apakah kita akan membiarkan saja perusahaan-perusahaan ini mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat banyak, pemasukan yang sangat intensif tadi dari otomatisasi
mereka? Kan tentu tidak. Apakah kita hanya akan negara akan menanggung beban masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tadi? Kan tidak. Kita harus ada selaras di antara kedua itu. Maka dari itu kita harus melakukan sebuah pajak. Apa yang dilakukan pajak ini? Melakukan sebuah pajak tinggi. Nah, pajak tinggi ini merupakan sebuah alat maupun sebuah program yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk menyelaraskan, untuk agar di sini ada keseimbangan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan pengembaliannya seperti ada, dan mengembalikan ataupun membagi kepada masyarakat luas lagi melalui satu bisa dilakukan dengan subsidi maupun dengan melakukan pelatihan program kerja. Kedua, tanggung jawab dan masa depan bangsa. Oke, seperti yang kita tahu, negara harus menjadi arah teknologi, bukan menjadi pengikut arus tren global. Sekali lagi, negara harus menjadi arah teknologi. Nah, otomatisasi secara besar-besaran tanpa adanya sebuah regulasi yang saya sebutkan atau dalam tanda kutip contoh pajak tinggi hanya akan membentuk ataupun mengakibatkan sebuah ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Seperti itu. Nah, apa dampaknya? Pekerja akan satu, ekonomi mereka tidak akan stabil, mereka akan semakin jarang untuk berinteraksi, semakin kurang, dan akan banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan terjadi di situ. Nah, maka dari itu pekerja hanya akan dipandang sebagai beban, bukan lagi dipandang sebagai sebuah mitra perusahaan itu lagi. Nah, maka dari itu kita ataupun kita semua sekarang adalah sebuah bangsa besar yang harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab seperti apa? Kita harus bertanggung jawab menjaga integritas ataupun menjaga nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga terutama nilai pembangunan agar otomatisasi yang dilakukan ini terus selaras seperti apa? Selaras dan berkesinambungan dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini sendiri merupakan sebuah dasar pandangan hidup dan pandangan kita untuk melakukan ataupun kita arah berjalan kemana negara kita akan berjalan seperti itu. Nah, maka dari itu pajak tinggi bukanlah suatu hukuman maupun sebuah ancaman. Sekali lagi, pajak tinggi bukanlah suatu hukuman atau sebuah ancaman, tetapi ia adalah sebuah mekanisme struktural agar pertumbuhan dan kemajuan teknologi ini tidak meninggalkan rakyatnya dan tidak memingkirkan manusianya seperti itu, tetapi ia dapat ataupun mendukung ekonomi mereka yang akan ataupun mereka yang sedang bangun. Bangga menjadi tim pemerintah.